Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Heru Widiono, MS selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur M. Faiz Barsiah, MSc selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Zainal Muktamar, MSc PhD selaku penerangan A1. Yang terhormat Bapak Insinyur Fahrul Rozi, MSc PhD selaku penerangan A2. Nama saya Mas Moni Ade Putra dengan NPM E1F016-018 dengan judul seminar Pengaruh Metode Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) Limbah Rumah Tangga terhadap serapan P dan hasil tanaman jagung manis di tanah Intisol. Baik, yang melatar belakangi yang pertama POC. POC merupakan singkatan dari pupuk organik cair yang mana ini diperoleh dari limbah rumah tangga yang kemudian dimasukkan ke dalam alat yang bernama dekomposer karena adanya proses fermentasi, kemudian keluar cairan, yang cairan itu kemudian diendapkan. Setelah diendapkan sampai pH-nya netral, baru itulah yang disebut dengan pupuk organik cair itu sendiri. Manfaat dari POC banyak sekali. Yang pertama, POC itu dapat memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah, serta meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas produk tanaman menurut Parman 2007. Penggunaan POC ini sendiri juga dapat meningkatkan pembentukan klorofil daun, meningkatkan vigor tanaman, sehingga tanaman menjadi kokoh serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, menurut Rizkiani et al. 2007. Yang selanjutnya Intisol. Intisol merupakan tanah yang mempunyai kejenuhan basah dan kapasitas sukar kation bervariasi, pH asam, netral sampai alkalis, dan memiliki sign rasio kurang dari 20. Tanah Intisol sendiri memiliki sifat fisik dan kimia yang rendah, di mana tanah ini bertekstur pasir sehingga strukturnya lepas, porositas aerasinya besar, permeabilitas cepat, kapasitas menahan air rendah karena kadar lempung dan kadar bahan organiknya tinggi namun tidak tersedia bagi tanaman, sehingga sangat cocok sekali apabila dibantu suplai unsur haranya melalui POC itu sendiri. Selanjutnya P atau fosfor. Di tanah Intisol ini sendiri fosfor begitu rendah karena diikat oleh Al dan Fe. Pada tanah ber-pH netral seperti Intisol yang peka terhadap erosi, unsur P mudah tercuci, dan pada tanah alkalis unsur P diikat oleh Ca menurut Buchman and Brady 1982. Sedangkan fosfor itu sendiri merupakan unsur hara esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Akan tetapi karena di Intisol sangat rendah, akhirnya butuh suplai lagi yang itu kemudian menuntut saya untuk mencoba menerapkan penelitian menggunakan POC ini sendiri, apakah nanti mampu menyuplai unsur P yang dibutuhkan ataukah tidak. Baik, selanjutnya tanaman jagung manis di sini. Alasannya yang pertama, jagung manis ini dinilai bisa memberikan perekonomian yang lebih cepat karena lebih cepat bisa dijualnya oleh para petani itu sendiri. Umurnya relatif singkat, kemudian terlebih lagi jagung manis ini sendiri sangat digemari oleh penduduk perkotaan karena rasanya manis dan kaya akan karbohidrat, kemudian protein, vitamin, dan unsur-unsur baik lainnya. Sedangkan di Indonesia kita masih impor jagung, yang akhirnya menuntut saya juga untuk melaksanakan penelitian ini menggunakan jagung manis. Harapannya nanti bisa membantu pemerintah untuk menangani masalah kekurangan bahan pangan khususnya jagung ini sendiri di Indonesia. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Tanah Intisol memiliki sifat fisik kimia yang rendah, bertekstur pasir sehingga strukturnya lepas, porositas aerasi besar, permeabilitas cepat, kapasitas menahan air rendah karena kadar lempung dan kadar bahan organiknya tinggi namun tidak tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, penambahan bahan organik seperti POC ini dipercaya dapat meningkatkan hasil dapat membantu menyuplai akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah Intisol itu, oleh tumbuhan yang tumbuh di tanah Intisol itu sendiri. Namun sampai sekarang belum ada metode pemberian POC yang tepat untuk meningkatkan hasil tanaman jagung, apakah disemprot ataukah disiram melalui tanah itu sendiri. Baik, selanjutnya tujuan penelitian yakni mendapatkan metode pemberian pupuk organik cair limbah rumah tangga yang tepat terhadap serapan P dan hasil tanaman jagung manis pada tanah Intisol.
Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan nanti untuk analisisnya dan segala macam ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Bengkulu. Adapun rancangan penelitian yang digunakan, yakni penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan dan 1 kontrol, sehingga diperoleh 13 satuan percobaan. Masing-masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 39 satuan percobaan. Adapun perlakuannya, dosis 0, 100, 200, 300, dan 400 ml per 1 liter air. Kemudian perlakuan itu yang pertama disiramkan ke tanah. Dosisnya pun sama, 100, 200, 300, 400 ml per 1 liter air. Kemudian perlakuan yang kedua disemprotkan melalui daun. Dosisnya pun sama, 100, 200, 300, 400 ml per 1 liter air. Kemudian ada perlakuan yang ketiga, tanah plus daun, yakni tanah 100, 200 sampai dengan 400 ml per 1 liter air. Kemudian tambah lagi dengan disemprotkan ke daun 100 sampai 400 ml per 1 liter air. Tahapan penelitian yang pertama ada pembuatan pupuk organik cair. Yang pupuk organik cair ini diambil dari limbah rumah tangga yang kemudian diolah dengan menggunakan alat dekomposer. POC yang digunakan diproduksi dari limbah rumah tangga sebanyak 32,4 kg yang menghasilkan 10,8 liter POC. Baik, yang kemudian pengambilan tanah. Pengambilan tanah diambil di Kelurahan Beringin Raya dengan kedalaman 0 sampai 20 cm. Kemudian dikering, anginkan dan diayak dan menggunakan ayakan dengan ukuran 5 mili untuk media tanam, sedangkan untuk analisis tanah awal diambil 0,5 kg, selanjutnya diayak dengan ayakan 0,5 mm dan 2,05 mm. Kemudian ada persiapan media tanam seperti yang tertera di proposal. Yang selanjutnya penanaman dilaksanakan di polybag. Namun sebelum itu tanah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam polybag dan dicampur dengan poradan secukupnya untuk melindungi biji tanaman dari gangguan serangga. Selanjutnya pemberian POC. Pemberian POC ini diberikan 2 minggu setelah tanam, kemudian dilanjutkan pada 3 minggunya, 4 minggu, 5 sampai dengan 7 minggu setelah tanam. Kemudian pemupukan juga menggunakan pupuk buatan, yakni urea, SP36 dan KCL, masing-masing digunakan setengah daripada rekomendasi. Selanjutnya pemeliharaan meliputi yang pertama penyiraman, dilakukan di sore hari apabila tidak turun hujan. Selanjutnya penyulaman, dilakukan seminggu setelah tanam apabila tanaman yang tidak tumbuh kemudian diganti dengan tanaman cadangan. Selanjutnya penjarangan, setelah itu pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya pemanenan, dan yang terakhir pengambilan sampel tanah akhir. Tanah diambil sebanyak 200 gram dari setiap polybag. Tanah kemudian dikering anginkan lalu diayak dengan ayakan 0,5 mm, kemudian dianalisis sesuai variabel pengamatan. Baik, selanjutnya variabel pengamatan ada pH tanah, kemudian pH serapan, C organik, dan di tanaman ada tinggi tanaman, jumlah daun, bobot perangkasan kering, bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol tanpa kelobot, panjang tongkol berkelobot, diameter tongkol berkelobot, dan yang terakhir pengambilan sampel tanah akhir. Analisis data yang pengamatan dianalisis dengan metode ANAPA menggunakan uji F pada taraf 5%, kemudian dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%. Terima kasih pada Bapak PU dan pendamping serta Bapak-bapak penelaah. Apabila ada masukan sangat diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.